pertanyaan yang sangat menarik sehingga saya harus membuat video yang sangat panjang gitu ya. Komentarnya adalah terima kasih buat teman Asriela Fares yang memberikan komentar ini. Di mana tertulis dilarang poligami bagi Kristen. Memang secara seperti yang Anda tanyakan, dilarang berpoligami, kata yang semacam itu memang tidak ada. Tidak ada. Tetapi secara tertulisnya, bahasa yang digunakan itu jelas mengarah kepada monogami, bukan poligami. Gitu. Jadi dalam saya menulis satu bukunya ini kawan. Ini poligami apa kata Alkitab. Ini dicetak oleh penerbitnya KBM Indonesia ya. Penerbitnya KBM Indonesia. Bisa dapat di Play Store atau di Google Play bisa. Jadi saya mau jelaskan begini. Orang jelas pahami yang poligami di atas, tapi lupa yang di bawah ini. Apa kata Alkitab? Gitu. Jadi apa kata Alkitab tentang poligami? Oke, kita jelaskan dari awal. Oke, sistematika penjelasannya begini. Kitab Kejadian pasalnya yang pertama ayat 26. Itu dia bilang, baiklah kita, itu jamak, kita itu jamak. Gitu. Kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, gitu ya. Itu Allah berfirman itu. Maka Allah menciptakan manusia itu mirip, persis seperti gambar dan rupa. Diciptakanlah manusia itu. Kemudian Kejadian pasal 2 itu menjelaskan tentang manusia. Manusia dalam bahasa Ibraninya Adam atau Adamma ya. Adam maka jadinya manusia itu. Tapi dia bilang manusia berarti Adam itu adalah manusia pertama itu. Maka dalam pasal 2 menjelaskan dan akhirnya dia bilang begini. Ayat pasal 2 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-25. Tapi ayatnya ke-24 itu dia bilang begini kawan. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya menjadi satu. Keduanya menjadi satu. Bukan dua, satu. Menjadi satu. Kemudian kita lari ke penegasan Yesus di dalam di dalam Injil Matius 19 ayat 6. Ditegaskan di situ dia bilang begini, saya baca ya. Dia katakan, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Dengan alasan apa saja. Tidak boleh. Artinya apa itu? Monogami. Satu laki-laki, satu perempuan. Membentuk satu keluarga. Siapa aktornya? Tuhan. Jadi tidak ada orang ketiga. Dalam belajar bahasa Ibrani ataupun Yunani itu kita kenal namanya dia punya jenisnya. Ada maskulin, ada feminim. Lalu ada neuternya, tengah-tengahnya itu. Tetapi dalam memahami poligami atau monogami tidak ada neuternya. Tidak ada neuternya. Satu laki-laki, satu perempuan membentuk satu keluarga. Itu satu keluarga. Saya jelaskan pada buku ini secara eksegetis, jelas, lengkap. Jadi kalau dibilang
dalam Alkitab itu kan mengatakan begini. Ketika salah satu suami atau istri meninggal, maka dua-duanya dianggap salah satu yang hidup itu dia hidup hanya untuk melayani Tuhan. Dia tidak boleh lagi memikirkan hal-hal duniawi. Dia hidup hanya untuk melayani Tuhan. Itu. Oleh karena itu tidak ada dalam kekristenan konsep poligami, itu tidak ada itu. Walaupun ada poligami, konsep poligami, tetapi poligami yang dilaksanakan dalam kekristenan begini. Istri meninggal, suami boleh menikah. Gitu. Yang penting ada surat cerai, itu bisa. Kecuali dalam Katolik ya, tidak bisa. Suami atau istri masih hidup ya, tidak bisa. Apalagi dalam doktrin gereja rata-rata memang begitu, tidak bisa berpoligami, tidak ada itu dalam ajaran Alkitab. Alkitab tidak melarang itu. Bukan tidak melarang, minta maaf. Alkitab melarang adanya poligami. Hanya ada itu monogami. Kalaupun ada poligami, itu pilihannya, keinginannya sendiri. Jadi memang kalau keinginannya untuk berpoligami itu bukan hanya sekarang, dulu-dulu juga ada. Saya jelaskan di sini. Historisnya ada di sini, saya jelaskan. Siapa orang pertama yang mempraktekkan poligami? Saya jelaskan dalam buku ini. Buku ini. Itu. Saya jelaskan itu. Siapa yang pertama kali mempraktekkan poligami itu. Tapi dalam Alkitab tidak pernah ada. Itu tidak pernah ada. Poligami tidak pernah tertulis. Dilarang poligami. Tetapi secara eksplisit ayat-ayat tadi saya bilang itu. Monogami tunggal. Hanya satu laki-laki, satu perempuan. Tidak ada yang kedua, ketiga itu. Tidak ada itu. Karena itu orang Kristen yang betul-betul orang Kristen, dia akan menghargai keluarganya. Orang Kristen itu segala prioritas itu keluarganya. Karena ajarannya adalah hormati istri, hormati suami, suami menghormati istri, anak-anak menghormati anak-anak, anak-anak menghormati orang tua. Itu diajarkan dalam surat Efesus. Jadi bagaimana anak menghormati orang tua, bagaimana istri menghormati suami, suami menghormati istri. Jadi tidak ada itu. Tidak ada bilang, kamu perempuan otak setengah, jadi kamu tidak boleh begini, kami yang atur kamu, lalu suami pukul-pukul istri. Tidak ada itu. Kalaupun ada suami yang orang Kristen lalu pukul istrinya, berarti suaminya itu belum bertobat. Suaminya itu belum bertobat dan bukan orang Kristen sesungguhnya. Kalau orang Kristen sesungguhnya, dia akan menghargai istrinya itu. Karena ajarannya memang begitu. Suami istri saling menghormati. Saya mengakhiri video saya ini dengan pendeta yang memberkati saya, dengan istri saya. Dia mengatakan begini, tepatnya salah satu pendeta hebat yang saya kenal di Jawa Tengah. Lalu dia berkata begini sama saya, sebelum menjadi suami istri, dompetnya 2. Dompetnya 2. Tetapi setelah diberkati dan menjadi suami istri, dompetnya hanya 1. Kemudian pesan berikutnya yang sampai hari ini saya ingat adalah tidak boleh berteriak. Apa maksudnya itu? Artinya tidak boleh ada hal-hal kecil dalam keluarga, tidak boleh terdengar oleh tetangga. Cukup saya dengan istri saya yang tahu. Dan itu saya pertahankan sampai hari ini. Hampir 20 tahun menikah dengan istri saya, 22 tahun. Anak saya sudah 22 tahun. Tidak pernah ada terdengar suara saya di tetangga. Masalah pribadi selesaikan di dalam keluarga. Itu saya praktekkan itu. Tuhan berkati kalian semua dan sehat selalu dalam lindungan Tuhan. Amin.